Ya, jadi tolong, ya masih ada hubungannya? Mas, kalau soal komunitas ada, yang aku alamin, aku udah di komunitas dari 2012, termasuk yang paling lama di sini. Ini lahir kapan? 2011 Oh. September. Nah, jadi kendalanya komunitas ini sekarang sedang menghadapi rutinitas yang itu saja menurut aku sudah terjadi selama 8 tahun. Yaitu? Kayak mereka ya open mic setiap Jumat, Zoom setahun sekali, open mic setiap Jumat, Zoom setahun sekali. Terus berubahnya itu komik-komik yang datang berubah ketika ada suca. Ketika ada suca tuh terasa banget tuh yang open mic makin aneh-aneh tuh. Serius Bang. Nyari panggung. Nggak tahu kenapa. Jadi kayak aku ngeliat komunitas ini benar-benar sedang berada di fase jenuh. Lah Suci kemarin gak ada yang ikutan tapi? Suci ada yang ikut Bang? Nggak ada Bang. Itu saking jenuhnya tuh. Aku bisa bilang di sini Bang yang masih kelihatan dari aku ya, yang kelihatan masih rajin itu tuh dan Bonar dan beberapa orang aja. Makanya Bonar bisa ngedit sendiri karena memang dia cuman tinggalin aja nih kota Nar, menganjing. Terus? Aku tuh sampai punya kepikiran untuk komunitas ini kita perlu bersih-bersih. Jadi kayak kayak komik-komik kayak aku yang udah jarang open mic ya udah nggak usah nongkrong lagi atau gimana? Soalnya aku ngerasa ini tuh komunitas tuh perlu ada sebuah perubahan yang besar untuk biar bisa hidup lagi karena kayak mati segan hidup tak mau aja itu. Open mic sepi, ya nonton komik-komik aja. Jenuh Bang. Udah rutinitas gitu aja. Kita ngadepin itu sekarang di komunitas. Yang itu pertama, yang kedua, aku nonton Bang Panji dari MDB dulu di sini. Materi tadi itu adalah materi closing kan? Iya betul. Materi closing MDB kan? Betul sekali. Aku Betul. bilang sama istri aku bisikin tuh. Beatnya tuh dari awal sampai akhirnya sampai udah jangan gitu. Gimana cara ngebawain materi yang aku tuh ngeliat materi aku tahun 2012, sekarang bawain itu saya nggak pede lagi bawain ini. Oke. Jadi dua sebenarnya. Dua kayaknya. Soal komunitas atau soal materi itu? Oke, soal komunitas yang jenuh. Aduh, tapi ini susah ya. Ini kaitannya sama mental kebanyakan orang. Dan bukan cuma orang Indonesia, apalagi orang Pekanbaru, ini semua orang. Semua orang tuh nggak paham bahwa the enemy of great is good. Kebanyakan orang tuh udah bagus terus diem. Padahal kalau lu terus gerak, lu bisa hebat. Orang tuh udah cukup di bagus. Nah, stagnansi yang terjadi di dunia kerja, bukan cuma dunia komunitas, itu karena udah cukup cepat puas gitu. Udah dapat 5 menit, apalagi stand up comedian komunitas sering banget. Udah dapat 5 menit lucu, dipegang seumur hidup. Ini adalah kelucuanku yang hakiki. Emang brengsek, ya kan bener gak? Lu semua pasti punya 5 menit lucu yang lu ulang-ulang ya. Setiap acara korporat, kompetisi itu lagi yang lu bawa. Juri sampai bosen liatnya ini lagi nih bangsat. Jadi ya kejenuhan itu datang dari stagnansi itu datang dari terlalu cepat puas. Nah, gua susah untuk ngasih solusi gimana caranya supaya kejenuhan itu tidak terjadi dengan dua alasan. A, gue nggak tahu peta kotanya seperti apa, terus terang gue nggak tahu nih di industri kreatif Pekanbaru seperti apa, gue nggak tahu apa yang bisa dimainin. Dan B, apapun yang gue katakan nggak ada gunanya kalau lu pada nggak ngegerakin. Jadi, dan gue nggak setuju kalau dibebankan sama ketua ya. Gue nggak tahu ketuanya siapa di sini, tidak ada yang. Gue nggak setuju kalau dibebankan sama ketua. Emang ini komunitas, dan ini termasuk sama semua yang lagi mendengarkan, semuanya harus sepakat bahwa kita mesti ngelakuin sesuatu. Nah, tadi gue udah ngasih tahu beberapa solusi yang mesti dilakuin. Coba aja kita lihat apakah terjadi atau enggak. Bikin konten dan cross kolaborasi. Dan itu bukan solusi yang gampang gue kasih sama lu. Nggak gampang untuk coba untuk masuk ke komunitas, meyakinkan mereka untuk supaya mau collab. Boleh dong gue isi acara lu gratis deh, nggak apa-apa. Tapi habis itu ajak dong anak-anak komunitas lu udah datang ke open mic. Apapun lah gue sih sebenarnya tidak menyarankan selalu gratis. Tapi maksud gue kolaborasi itu selalu bisa. Itu nggak gampang. Bikin konten juga nggak gampang. Liatin aja. Awal-awal juga pada semangat. Tadinya segini nih pada mau ngerjain YouTube. Tiba-tiba 3 orang. Ntar dede lagi. Karena itu tadi disiplin dan nggak mau kerja kerasnya. Jadi
sebenarnya untuk menghilangkan kebosanan, dan gue juga bingung karena ketika dibilang kompetisi harusnya memancing, Suca juga nggak ada yang maju. Suci nggak ada yang maju. Padahal Suci lagi banyak. Suci maksudnya datang ke beberapa kota kan, kalau gue nggak salah. Jadi ada kota-kota, istilahnya ada audisi-audisi kecil gitu di beberapa kota yang sebenarnya tuh disortir supaya anak-anak komunitas bisa dibantu untuk ikutan. Artinya kan sebenarnya kalau lu mau ikutan harusnya lu tuh dimudahkan jalannya. Dan kalau ada yang nanya, oh kok curang sih kenapa komunitas dimudahin? Karena secara statistik angka aja, yang ikutan komunitas jauh lebih solid daripada yang enggak. Yang nggak ikutan komunitas aja megang mic salah. Gue mana bisa pilih orang untuk masukkan Suci kalau megang mic masih di sini. Kalau anak komunitas kan setidaknya tahu miking, orang dia selalu open mic. Orang yang nggak pernah ikut komunitas tahu dia lucu atau nggak bisa, karena dia nggak pernah nyoba. Ini banyak banget nih. Kayak tadi aja gue ditanya, Bang Panji boleh nggak sih kalau saya stand up, saya taruh di YouTube tapi nggak ada penontonnya bang gitu. Terus gue nanya, lalu tahu itu lucu atau nggak gimana? Ya dari reaksi penonton. Ya beda dong. Itu lu hayal, ketika lu rekamin tuh hayal aja, lu pikir itu lucu padahal nggak lucu gitu. Kan walaupun teknisnya benar dan segala macamnya benar, semua itu berantakan ketika lu ngelihat di depan nggak ada yang ketawa. Mike Tyson yang bilang, semua teori itu keluar jendela ketika lu kena tonjok gitu. Gue lupa kata-kata persisnya, tapi semua bisa punya rencana, tapi rencana hilang ketika lu kena tonjok untuk pertama kali. Nah, kualitas lu sebagai petinju dilihat ketika lu kena tonjok. Lu bisa ngelakuin sesuatu atau enggak? Sama stand up comedy juga seperti itu. Lu punya teori, lu merasa bikin beat, coba lakuin itu di depan penonton. Kalau nggak ada penonton, lu nggak tahu lu lucu atau enggak. Nah sekarang kita lihat ketika lu nggak lucu, apa yang lu lakukan di atas panggung. Nah karena komunitas lebih sering melakukan stand up, maka secara jumlah udah lebih pasti anak komunitas lebih lucu, makanya didahulukan. Nah udah didahulukan aja komunitas, lu pada masih nggak ikutan, terus jangan-jangan di tongkrongan. Kalau mau dibubarin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau lu masih resah, ya lakukan sesuatu. Kan pertanyaannya adalah, kalau lu resah terus nggak ngelakuin sesuatu, terus lu ngapain di sini? Lu bro, ini kayaknya banyak yang memuji Bonar ya. Gue nggak tahu Bonar beneran lucu atau tidak. Tapi waktu dia bisa misi di Komika Money Market, gue asumsikan dia cukup solid. Yang nunjuk dia waktu itu kayaknya Bari deh. Lu ngapain sih? Nonton Jaksel bang, ada battle gitu sama Jaksel. Iya, terus lu udah dokumentasi sama Bari kan. Nah, lu beruntung si Bonar masih di sini. Lu bisa manfaatin Bonar kalau emang Bonar solid ya, dan mungkin ada yang lain solid. Tapi kalau emang dia masih di sini, lu harus manfaatin dia. Keburu lu ditinggal, bingung lu nggak ada Bonar. Tiba-tiba diangkut Emily kan, Emily mencium uang dari Bonar. Wah, ada uang jadi Bonar. Maggie gitu kan. Maggie ada duitnya nih. Iya. Soalnya Ical Kate pasti kayak Komtung, Emily butuh orang pendek. Intinya lakukanlah sesuatu ya untuk komunitas biar nggak bosan. Nah, pertanyaan kedua terkait soal materi lama. oh iya materi lama. Jadi tadi gue ditanya, dia ngelihat ya, lu ngelihat gue ngebeat, ngebawain beat Shanghai. Itu beat tahun 2012 memang. Bahkan sejujurnya itu beat tahun 2010. Pertama kali gue bawain beat itu, pertama kali banget itu di sebuah acara amal 2010 nih, belum ada stand up Indo, belum ada Suci. Gue udah stand up, tapi setiap kali ada acara amal, dulu gue disuruh nge-rap karena gue masih nge-rap, waktu itu masih intens nge-rap dan nge-rap doang. Terus lama-lama setiap kali ada acara amal, gue minta tolong, gue stand up dong. Emang lu bisa stand up? Bisa, lihat aja. Gue inget banget gue bawain di mana. Gue bawain di sebuah tempat namanya Trist Living di daerah Kemang, acara penggalangan dana untuk Mentawai, dikerjakan sama Angga Sasongko, sutradara film. Di situ gue lempar beat Shanghai untuk pertama kali tahun 2010. Sejak itu sampai dengan sekarang gue selalu bawa beat Shanghai, terutama di acara korporat. Karena itu beat solid. Pertanyaan dia adalah, gimana caranya gue bisa tetap semangat bikin atau ngebawain beat itu walaupun beat itu udah 10 tahun usianya. Nah, gue nggak tahu jawaban gue ini bisa diaplikasikan sama yang lain atau tidak. Tapi jawaban gue alasannya kedua kenapa gue tetap bisa konsisten. Karena semangat terbesar gue adalah bikin orang ketawa. Jadi alasan kenapa gue pengen bawain beat itu adalah karena gue tahu kalau beat itu dibawakan orang pasti ketawa. Jadi kenapa gue masih semangat bawain beat itu? Karena beat itu lucu. Gue tuh emang senang bikin orang ketawa, beneran deh. Emang senang bikin orang ketawa.
Karena Anda harus tahu, banyak orang naik panggung stand up bukan untuk menghibur, tapi untuk mencari status. Saya stand up comedian, gitu banyak. Ada juga yang naik atas panggung untuk menjadi benar. Itu juga bukan motif yang benar untuk jadi stand up comedian. Kalau naik atas panggung, alasannya adalah karena lu seneng bikin orang ketawa, atau lu pengen bikin orang ketawa. Kalau lu naik atas panggung stand up karena lu ingin jadi benar, ini bukan tempatnya. Nah, karena gue seneng bikin orang ketawa, gue tahu beat ini pasti bikin orang ketawa. Dari 100% gue bawain itu, mungkin udah ribuan kali, cuman sekali gue nggak ketawa, gue gagal bikin orang ketawa. Itu di open mic UNJ itu, bangsat emang tuh. Gue sampai bilang, gila nih semua tempat pecah bawain ini kecuali tempat ini, emang gila nih tempat. Tapi alasan kenapa gue tetap semangat bawain beat itu, karena gue tahu beat itu bisa bikin orang ketawa. Nah, alasan kedua kenapa gue tetap semangat, karena kalau gue nggak semangat bawain ini, gue tahu gue nggak berhasil bikin ketawa. Beat Shanghai itu, dan lu tadi ngelihat sendiri, itu persis banget kata per kata, titik dan koma. Teriakannya dan nada pelannya persis sama. Kenapa persis sama? Karena gue pernah beberapa kali nyoba di luar dari yang itu, nggak terlalu kena. Jadi, karena gue tahu ini beat bagus dan gue senang bikin orang ketawa dari beat ini, maka konsekuensinya adalah gue harus 100% bawain beat ini. Dan itu disiplinnya seorang pemanggung. Pernahkah Anda ngelihat Glenn Fredly tidak semangat bawain lagunya sendiri? Bayangin Glenn Fredly bawain lagu Terserah. Gimana? Oh ya, terserah kali ini sungguh aku takkan. Gak ada yang setiap kali Glenn nyanyi dia bisa apa? Gue bukan pernah sih, sering sih, emang si Glenn Fredly emang agak drama juga. Dia sering nangis di atas panggung bawain lagunya sendiri. Tapi itu bagian dari kedisiplinan dia dalam membawakan lagu kan. Udah berapa kali sih Glenn bawain lagu terserah? Udah berapa kali sih? Udah jutaan kali. Jangan gitu deh. Gue waktu itu pernah nonton di Jakarta konsernya Blackstreet yang bawain lagu In a Rush. Tau nggak? It came over me in a rush. Itu lagu lawas banget. Mereka bangun di Istora. Semua orang cuma tahu lagu Blackstreet satu itu doang. Blackstreet manggung 1 jam. Semua orang cuma nungguin lagu In a Rush itu doang karena lagu itu pernah terkenal. Nggak ada yang goyang gitu. Tiba-tiba pas lagu. Oke, sekarang terakhir lagu dari kami. Sebenarnya kita bosen ya bawain lagu ini ya. Iya, tapi ya gimana dong, ini adalah brand kami. Terus dia mulai It came, wah, jerit satu Istora. Terus mereka nyanyinya total walaupun mereka bosen. Lu pikir Richie Sambora nggak bosen tuh? Wow, tong teng. Itu kan mulutnya Richie. Wow. This is a song for the broken heart. Richie Sambora. Kalau dia nggak mood. Emang balik lagi ke lu sebenarnya pengen jadi apa sih? Kalau lu emang pengen jadi pelawak dan pengen bikin orang ketawa, emang lu seneng lakuin itu. Jadi alasan kenapa gue tetap bisa disiplin bawain beat yang udah 10 tahun adalah karena gue tahu beat ini bisa bikin orang ketawa dan gue senang bikin orang ketawa. Dan kenapa gue bisa disiplin tetap semangat yang sama, karena gue tahu kalau gue kurang sedikit membawakan beat ini, dia nggak berhasil bikin orang ketawa. Dan untuk semua orang, kalau lu punya beat yang lucu, gue nggak nyuruh untuk buang yang 5 menit lucu-lucuan selamanya ya, tapi nulis lagi gitu. Maksud gue memang beat Shanghai itu udah 10 tahun. Tapi kan gue nggak berhenti nulis, gue masih nulis terus. Makanya gue masih punya spesial. Kayaknya sejauh ini ya, stand up comedy Indonesia yang spesial 7 baru gue deh. Itu 7 kali minimalnya 1,5. Berapa tuh berarti? 7 kali 2, 4. 10,5 jam materi stand up. Versus 5 menit bangsat ini. Terus nulis kalau memang pengen jadi pelawak. Ya, oke. Semuanya terima kasih banyak. Sorry gue udah mesti jalan. Sukses terus untuk Anda semuanya. Kita ketemu di sharing komunitas berikutnya. Sukses untuk. Oh ya, ada Instagram atau Twitter? Ada Instagram. Apa tuh? Stand up Indo _ Nggak, itu apa Instagram? Iya, Instagram. @standupindo_PKU. Ya, pantau Instagram. Open mic tiap hari apa? Jumat jam 7, bener jam 7 ya. Ada komunitas tuh kan 8 kan? Ada bangsat, gue pernah waktu itu stand up Indo UNJ open mic katanya jam 7, setengah 9 baru pada bawa speaker bangsat. Di mana open mic-nya? Di Warung Baper. Warung Baper setiap hari Jumat jam 8 malam. Stand up Indo _ PKU Instagram. Sukses terus. Thank you.